Oke, selamat malam. Mohon maaf, aku baru pulang. Jadi kita lama banget nih nggak ngasih analisa mingguan untuk forex untuk minggu dan beberapa masalah lainnya. Kalian tahu kalau yang masuk grup. Di grupnya jangan lupa silakan gabung di bullandbeer.com. Kok bullandbeer.com sih? Tar, aku catetin aja biar enak ya. Apa ini? Oh, sorry. Jadi tulisannya begini, t.me/bull and beer. Nah, ini itunya. Ini adalah alamatnya untuk gabung di grup Bull and Beer di sini ya. Grup Yohanes Prayoga di Bull and Beer. Nah, t.me Bull and Beer. Oke. Silakan gabung, nanti teman-teman juga bisa diskusi-diskusi bareng di sana. Jadi aku taruh situ aja, tapi tetap akan hilang, jadi mending aku hapus. Gak apa-apa lah, nggak usah hapus, gini aja aku hapus. Dah ya, silakan gabung di situ. Laptopku masih bermasalah dan not responding. Oke, udah kita analisa ya untuk euro USD, untuk pair-pair lain sampai nanti gold ya. Oke, sekarang kita akan analisa. Kita lihat di sini euro USD kita menggunakan H4, kita analisa mingguan untuk minggu depan. Jangan lupa di-subscribe dulu, di-like, di-share buat teman-teman yang lain. Silakan ya. Jangan malu-malu untuk di-subscribe karena nanti ada notification kalau aku buat video baru, karena penting-penting banget yang ya nggak terlalu penting banget sih. Tapi ya penting ya. Kalau kalian lihat YouTubeku atau video-videoku, pastinya itu semuanya isinya ada ilmu. Dah, gitu aja. Lanjut kita analisa. Oke, H4 kita lihat di sini ada euro USD yang sedang naik, yang waktu itu naik karena di sini ada triangle. Ya, ada triangle sehingga naik sampai sekarang naik, dan kita lihat wave-nya kalau kita kecilin bentar, kita kecilin wave-nya itu sebenarnya udah tinggi banget. Dan kalau wave-nya besar kayak gini, biasanya aku melihat dari sisi wave-nya ini masih terlalu dalam. Sehingga untuk jangka minggu depan kemungkinan mungkin koreksi. Kalau minggu depan koreksi itu memang ini udah terlalu tinggi, sehingga aku agak bingung carinya di mana kira-kira titik koreksinya itu. Kalau kita dilihat dari belakang itu sangat sulit sekali karena ini tinggi banget ya. Karena ini tinggi banget. Oh, tinggi banget, swear tinggi banget. Kita mending pakai daily sih kalau kayak gini. Cuman kalau bentar, kita cek dulu ke depan. Intinya ini masih gak aman ini untuk open posisi buy atau sell. Takutnya kalau di sell makin naik lagi, di buy makin turun. Takutnya ada koreksi turun. Jadi perlu diperhatikan lebih jauh ya. Intinya masih naik. Jadi kemungkinan besar kalau memang dia koreksi, biasanya dia akan koreksi sebesar namanya bisa dikatakan mana ya, Fibonacci. Oke, di sini Fibonacci retracement-nya. Fibonacci-nya biar nanti nggak usah itu lagi, aku kasih bintang aja. Oke. Kita kalau cari Fibonacci nanti akan ada di sekitar ya seginilah. Kalau koreksi kemungkinan besar akan ke sini ya, atau tunggu aja koreksi dulu di 38. Sorry. Back. Bentar, aku cancel dulu. Kalau koreksi kemungkinan besar dia akan ke 38. Nah, di sini. Tapi kemungkinan besar masih trennya naik. Jadi euro USD masih jangan terburu-buru dulu. Jangan terburu-buru dulu karena bisa koreksi atau makin naik, karena dari sisi channelnya juga masih naik. Jadi sulit untuk kita ketahui kemungkinan kemana. Oke, itu untuk euro USD. Next, jadi kemungkinan euro USD belum bagus. Trennya belum bagus, kita masih bingung juga harus nunggunya seperti apa. Lebih baik ya kita tunggu aja. Di sini kita cari dulu gini. Oke, kayak gini masih tren naik ya. Jadi kalau semuanya memang dia itu turun,
nantinya berarti turunnya mungkin di sini kita siap untuk buy lagi ya. Kemungkinan di sini kita bisa siap untuk buy lagi atau sekitar sinilah ya, untuk buy lagi. Dan nextnya nggak tahu, jadi nggak aman menurutku untuk open posisi ya Euro USD. Kita jangan dulu, intinya kita publish dulu. Nggak usah dipublish, ngapain, karena nggak ada open posisi. Next kita GBUSD. Oke, GBUSD kemarin udah kita buat. Kalau di aplikasi kita udah buat. Kalau kalian nggak tahu aplikasinya, Bull and Bear ini masih naik ya. Jadi untuk itunya masih naik, mungkin sekitaran sini ya, masih naik. Ini keadaan turunnya. Kalau semuanya dia turun ya mungkin kayak gini. Tapi kita kalau buat channelnya lagi, akan seperti ini ya. Terus habis itu ini udah dirubah. Kalau ini udah dirubah, jadi kita delete dulu. Ini kita delete. Jadi kemungkinan besar kalau memang ini tak tarik ke atas biar ketahuan. Oke, mungkin kayak gini ya, mungkin kayak gini sampai situ naiknya. Tapi kalau dia bisa ngerubah ini ya, di sini dia bisa menembus. Kalau di sini dia bisa menembus, atau di sini aja dia bisa menembus ke bawah, maksudnya dia bisa kemungkinan turunnya mungkin ke sini ya, kemungkinan turunnya di sini kalau dia memang menembus. Nggak kelihatan ya teman-teman ya, ini aku rubah stylenya aja biar candle-candlenya biar agak ketahuan, jadi nggak terlalu itu ya, transparan banget ya. Itu candlenya turun kayak gitu merah, jadi aku kasih warna hijau. Terus ini aku kasih warna apa ya, jangan ini kasih warna merah, ini kasih warna hijau. Nah kayak gini, tetap nggak berubah, transparansi mungkin. Oke gini, transparansinya aku gedein biar dia nggak terlalu transparan banget. Nah ini kemungkinannya ya, kemungkinannya naik karena channelnya naik untuk GU. Terus kalau bisa tembus bawah berarti turun, kemungkinan seperti ini ya. Aku bukan pakai MetaTrader karena lebih enak untuk garis-garisnya sehingga bisa lebih kelihatan. Oke, itu untuk GBUSD. Next untuk Euro USD kita lihat. Untuk Euro JPY kita lihat di sini channelnya. Euro JPY channelnya aku buat dari bawah, mungkin dari sini mungkin ya. Dari sini terus dia naiknya seperti ini. Jadi ini ada false breaknya di sini. Ini nggak usah dipikirin false breaknya. Ini tipuan, atau biasanya ini yang buat kadang kita ngerubah. Oh ini mulai turun, itu kayak gitu biasanya di situ. Jadi channelnya tetap ngikutin yang ini. Terus keadaannya akan tetap naik ya. Naiknya mungkin akan ke sini. Naiknya ke sini. Tetapi kalau semuanya dia bisa ngerubah ini atau tembus di sini, maka dia kemungkinan besar akan turun ke sini, kemungkinan ya. Dan dia biasanya ngerubah trennya. Kalau kayak gitu ngerubah trennya. Itu untuk Euro JPY. Jadi kalau kita GBUSD tadi kita ulang lagi. Kalau GBUSD, jadi kalau kalian lihat itu bakalan naik karena trennya naik. Tapi kalau bisa nembusnya ke sini ya. Aku publish saja ke tempatku sehingga nanti bisa itu. Contoh ini titelnya adalah GBUSD. Oke, GBUSD. Terus habis itu long ya, long kemungkinan naik, masih naik, cuman kalau nembus channel akan turun. Oke, dah kategorinya adalah trend analysis. Oke, trend analysis. Habis itu kita publish idea. Oke, sudah. Sekarang ke Euro JPY baru kita publish juga bahwa dia masih kemungkinan naik, sehingga kita tinggal publish saja. Euro JPY, Euro JPY ya. Terus long juga kategori trend analysis. Jadi kalian bisa ngelihat juga dari sisi publishanku ya. Trend masih naik.
jika nembus support akan turun. Oke. Oke, sudah Euro JPY sudah. Jadi kalian kalau ngelihat dari sisi ituku bisa dilihat di sini. Jadi analisisku ya, tapi masalahnya analisis nanti kayak gini bentuknya. Jadi kalian bisa langsung ngecek di tempatku. Ini yang dulu. Ini aku mau rubah sekarang biar lebih profesional. Next ke GBJPY. Agak lama ini video. Ini udah 10 menit. Oke, GBJPY sesuai dengan analisa yang minggu lalu. Jadi ini minggu lalu seperti ini. Jadi kita hapus aja, udah. Hapus aja, ini sudah hapus. Dan ini Euro JPY, GBJPY nya, maka ini dihapus. Kita rubah ya. Sekarang tinggal menunggu dari sisi ininya udah kelihatan bahwa channelnya naik, berarti kemungkinan akan naik lagi ke sini. Ya, mungkin naik ke sini. Sorry. Ini kayaknya transparansinya kurang tebel. Oke, kita lihat di sini ada resisten nggak? Oke, resisten kemungkinan di sini, berarti kemungkinan ya di sinilah kira-kira. Oke, kira-kira berarti sekitar sini dulu. Terus abis itu kalau dia menembus support, ya support ini dia bisa ketembus ke bawah, maka dia akan berubah jadi turun mungkin sampai sini ya. Tuh kemungkinan turun. Jadi kita publish GBJPY masih long, trend analisisnya adalah trend. Oke, terus abis itu trend masih naik, nembus support maka akan turun. Dah publish idea. Oke, sudah. Sekarang ke next USD-JPY. Oh, ini USD-JPY aku analisa turun, tapi udah turun beneran. Udah jadi karena ini ada rectangle. Rectangle ini adalah pattern, sehingga patternnya udah selesai, kita delete aja. Terus abis itu ambil trennya atau channelnya, kita ambil dari belakang aja biar kita ketahuan. Kayak gini ya, ini kurang belakang. Oke, gini terus gini, sip. Berarti kita ambil yang ini ya, Oke, berarti ini bisa kemungkinan akan naik. Kalau seumpamanya kita lihat di sini, kemungkinan besar akan naik untuk menuju ke sini ya, tapi bisa kemungkinan naik. Jadi ini kita analisis bahwa dia akan naik ke sini. Setelah naik, kemungkinan besar akan kembali turun ke sini. Dah, itu untuk USD-JPY. Jadi koreksi, kita ambil koreksi. Jadi long, trennya masih turun. Oke, trennya masih turun. Tetapi mungkin masih mengalami koreksi naik. Oke, itu USD-JPY. Publish. Oke, sudah. Terus abis itu kembali ke USD Kanada. USD Kanada sudah mulai turun, jadi ini kemungkinan besar ngambilnya adalah ngambil yang ini. Ini kebelakangin, terus ini dipanjangin. Oke, kayak gini. Sehingga kalau kita lihat, maka dia itu mungkin akan ke sini. Kemungkinan dia besarnya kemungkinan akan ke sini karena sesuai trennya, tapi keadaannya tetap turun, sehingga bisa jadi dia koreksi ke sini. Kurang panjang, sorry. Oke, mungkin koreksi ke sini. Terus abis itu ketika udah koreksi, maka dia akan kembali turun mungkin ke sini. Tapi kalau dia bisa tembus, ini tembus, maka otomatis dia juga tembus, maka dia bisa naik ke sini ya. Nah, ini aja nggak apa-apa sih, karena ini masih kemungkinan
keadaannya turun untuk USD Kanada. USD Kanada itu masih short, trend analisisnya masih short, terus mungkin masih mengalami koreksi dan next akan menjadi turun kembali. Oke, kita acak aja bahasanya, yang penting kan analisanya, ya kan? Yang penting kan analisanya, nggak penting itunya, nggak penting. Oke, sekarang next ke AUD USD. Kita cepet aja soalnya udah 15 menit. Oke, AUD USD tren naik. AUD USD tren naik sehingga nanti kita ambil supportnya di sini. Jadi supportnya ada di sini. Cuman masalahnya support nih kalau memang dia ketembus, ya berarti harus tembus trend line-nya juga. Kalau channelnya juga. Kalau semuanya nggak tembus channelnya, ya kemungkinan, aduh kok berantakan gini itunya ya. Candle bayangannya, oke nggak masalah. Candle bayangannya nggak usah terlalu itu. Oke, gini aja. Intinya kalau memang tembus ke bawah akan turun, tapi ini kemungkinan besarnya masih naik. Salah nih sayang. Oke. Apa sih? Nah, gini ya. Nah, berarti kita analisisnya berarti AUD USD masih naik. Jadi kita publish langsung AUD USD. Keadaannya adalah long. Kategorinya adalah trend analisis. Jadi trend AUD USD masih naik. Jika menembus support akan kembali turun atau merubah tren menjadi turun. Tuh, kita publish. Oke, udah, kita akan ke NZUSD. NZUSD kita lihat ternyata dia nggak nembus support, jadi tetap naik. Ini udah naik, jadi beneran ya naiknya itu sampai sini beneran ya. Jadi kita tetap analisa seperti itu. Tapi di sini ada supportnya, ada di sini. Nah, ketika supportnya di sini, dia masih naik ke atas untuk NZD USD. Terus abis itu kalau nembus supportnya maka dia akan turun ke sini kemungkinan. Oke, turun ke situ maka NZD USD akan seperti ini. Trennya masih naik dan dia kemungkinan masih naik untuk minggu depan. Tapi kalau dia nembus support maka dia akan turun. Mending lebih enak seperti itu ya. Oke, publish NZD USD long. Tren masih naik. Jika menembus support maka akan merubah menjadi turun. Kategori trend analisis, nggak usah pakai tek-tekan, nggak butuh dikenal orang. Oke, USD CHF. Sekarang kita lihat USD CHF. Waduh, nembus ke bawah, makin tembus. Ini sama kayak Euro USD sehingga kita tidak aman untuk analisa lagi. Cuman kita bisa analisa secara besarnya. Oke, analisa secara besarnya biasanya lebih dari seminggu. Kayak gini ya. Masih ada kemungkinan turun ke bawah, cuman dari turun ke bawah ini agak sulit. Nah, kayak gini ya. Oke, ini historinya seperti ini, maka kemungkinan besar kalau kita lihat dari belakang di sini ada namanya support gede ya, ada support gede. Jadi kemungkinan besar ini akan long akan mungkin ke sini. Oke, long mungkin akan ke situ, terus habis itu karena di sini ada namanya bentar, di sini ada namanya support. Kita rubah warnanya, jangan ini, kita rubah menjadi warnanya hijau aja. Oke, kemungkinan ke situ. Terus habis itu kalau dia masih kuat menembus berarti ya udah ini aja dulu. Kalau kuat menembus berarti ya makin turun, ini jauh ini kalau memang kuat menembus.
kalau semuanya kuat nembus loh ya. Kalau nggak kuat ya kemungkinan ini naik di sini. Oke, dah. Ini dah. Ini kemungkinannya USD CHF. Jadi kita kecilin aja. Kayak gini ya. Oke, seperti ini. Ini USD CHF. Jadi kita publish. Berarti kemungkinan memang trennya lagi turun. USD CHF tren emang turun, tetapi bisa jadi koreksi naik sebentar. Setelah itu kembali turun. Oke, udah publish. Next adalah gold. Lebih enak ya pakai ini ya, pakai goldnya. Analis aku ini naik sampai sini ternyata melebihi loh. Ya, melebihi banget loh. Ini analis aku di sini loh. Nih, kelihatan kan? Ini analisa untuk ketika dia tembus bawah, ternyata enggak. Berarti ini long juga atau gede juga. Jadi kita geser ke belakang sampai gede juga seperti ini. Ya. Kita cari, oh, ini longnya di sini. Dia ternyata. Nah, gini. Maka kemungkinan bisa makin naik nih. Masih makin naik. Kemungkinan besar masih bisa naik ke sini. Untuk gold. Cuman masalahnya bisa juga dia koreksi mungkin ke sekitar sini ya. Mungkin bisa koreksi sekitar sini. Kalau supply demand di situ bisa koreksi, kemungkinan akan di sini. Baru nanti naik lagi ya. Itu untuk gold. Jadi kita gedein untuk gold, kita lihat trennya, kalian udah tahu. Berarti gold aku publish. Gold atau XAU USD. Long. Trennya tren analisis lagi long, tren masih up. Cuman bisa terjadi koreksi. Sell untuk melanjutkan kenaikan trennya. Oke. Udah selesai. Gold publish. Oke, jadi nanti kalian nanti bisa langsung lihat di iniku atau di YouTubeku juga boleh. Nah, di sini ada ide-ide yang mungkin udah aku analisis. Jadi ini aku mulai baru. Kalau ini zaman dulu ya, ini out USD Kanada ini zaman dulu, dan yang baru itu yang tanggal-tanggal sekarang. Long ini zaman dulu. Long GBSD, berarti Euro USD nggak ada dong. Oh iya, Euro USD nggak ada ya. USD USD. Oke, Euro USD nya mungkin aku lupa. Jadi bukan lupa, nggak masuk ya. Jadi aku seperti ini aja. Oke, itu kenaikan untuk Euro USD. Aku ulang lagi berarti ya. Kemungkinan bisa turun sampai sini, naik lagi, atau dia langsung naik. Itu untuk Euro USD. Publish long Euro USD. Tren masih naik. Cuman bisa terjadi koreksi turun untuk melanjutkan tren naik. Dah. Tetap tren analisis kategorinya publish. Oke, kita lihat. Nah, di sini ya, Euro USD, Gold, USDCF, NZD Kanada, NZD USD, USD, USD Kanada, USD JPY, GB JPY, Euro JPY, GBUSD. Ya.
dari sini. Kalau yang ini bawah udah itu ya. Oke, sip. Ini kita like gitu. Udah, itu aja. Jadi kita bisa ngecek minggu depan ya. Minggu depan kita bisa cek dan sikat. Oke, terima kasih banyak. Kalau gitu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. 25 menit gila. Karena pertama kali kita menggunakan tim TradingView. Jadi aku mengenalkan TradingView dulu ya. Terima kasih, selamat malam, happy trading. Untuk besok siap war. Dadah.